Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, kita jumpa lagi. Kita melanjutkan lagi dengan podcast kebangsaan ini ya. Ya tujuannya kita hanya untuk supaya masyarakat mengerti ya. Ya walaupun saya merasa dan Cak Gojal ini bukan siapa-siapa, tapi paling tidak kita hanya ingin memberikan wawasan bahwa bernegara itu harus lebih baik ya. Bukan begitu ya Cak ya? Iya Mas. Oke. Betul. Jadi yang mau kita bahas sekarang ini adalah ada satu framing lagi yang namanya utang ya. Utang negara. Orang kan sekarang ribut udah sampai ke Pak Yusuf Kala ribut bahwa nanti penerus Jokowi akan melanjutkan membayar utang negara. Nah, kalau saya pikir penerus Jokowi ingin membayar utang negara itu hal yang sangat mudah ya. Karena kita punya PDB yang sangat bagus. Bayangkan PDB kita bisa sampai menembus angka 18%, Pak. Ini yang luar biasa. Jadi gini, kalau kita bicara infiltrasi asing atau dulu sebelum zaman Pak Harto, utang tuh rendah, hanya 500 miliar dolar ya kalau nggak salah ya. Hanya Tapi aset nggak ada. tapi kita nggak punya aset dan kita digarong ya, jujur aja. Jadi, Oke. aset tidak punya, sementara sumber daya alam garong. Iya, sama asing ya. Sementara saat ini kita punya utang, tapi kita punya aset. Yang berlebih ya, kita Ya. punya infrastruktur ya. Dulu orang bilang, wah Pak Jokowi waktu bikin capek itu dikritik habis-habisan tuh. Iya, iya. Sekarang capek itu rame banget. Iya, Iya kan? iya, iya. Kalau nggak ada capek, artinya jalan tol Kerawang sampai Cawang itu Iya. ya pasti macet. Iya, dan ekonomi tumbuh ya di Ya, ekonomi tumbuh. luar biasa ya. Jadi sampai kan begini ya, kalau dulu Belanda itu membangun jalan, iya, coba kita perhatikan ya, jalan dari Semarang terus turun ke Solo, Iya. baru Solo ke Madiun, Iya. dari Madiun baru lanjut Surabaya. Hmm. Ini ada apa? Sebenarnya kalau Belanda itu membangun jalan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur ekonominya, karena Iya. di jalur itu kan jalur-jalur jalur-jalur ya. tebu, Oh ya. iya, iya. Nah, beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu membangun jalan bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi Iya. untuk kepentingan rakyat supaya Iya, rakyat iya. ini bisa bangkit. Iya, iya. Oke guys, analoginya kurang lebih seperti inilah ya. Kalau seandainya kita jadi bekerja pada orang lain, kita mungkin digaji ya. Jadi kita tuh mental jongos lah ya, mungkin ya. Kita digaji setiap bulan, terus kemudian kalau jangan dibayangkan seperti seorang profesional. Coba Anda cek ya, kalau pada masa-masa Orde Baru orang kerja di Chevron atau di Transnational Corporation asing, orang pribuminya kebanyakan hanya level-level yang blue collar ya. White collarnya semuanya orang Amerika atau manapun ya, CEO-nya. Kalau tuh ada orang Indonesia hanya dianggap profesional, tapi bukan sebagai CEO ya. Atau ada presidennya juga hanya mewakili satu perusahaan yang sudah polanya sudah digariskan oleh anggota dewan bahwa ini hanya technical assistant kontrak kan, seperti Ya. itu kurang lebih ya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan lagi lah hal itu. Nah cuma memang hasil bumi Indonesia pada saat itu, ya saya ambil salah satu contoh yang ada di Caltex zaman dulu ya namanya, atau sekarang Chevron. Itu tuh semuanya diambil oleh Chevron. Indonesia memang dibagi nih keuntungan sekian, tapi dari minyak mentah kan. Dari minyak mentahnya dinilai sekian, hanya kebagian, itu pun dikurangi 85%. Sedangkan hasil akhirnya semuanya milik Amerika. Lagi pula saat itu kan kita tidak punya kontrol berapa sebenarnya yang produksi minyak. Betul, hanya di Memang Pertamina nggak ada, karena kita tidak transparan. Itulah kita dibodoh-bodohi. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan anak-anak pejabat semuanya bisa ikut serta dalam stakeholder di sana, misalnya jadi ya akhirnya muncul petrol dan sebagainya ya, saya nggak perlu dibahas di sini. Nah kita analogikan, kalau seandainya kita jadi pegawai, kita dapat gaji bulanan, begitu kita dipecat oleh bos kita jadi pengangguran kan. Nah itulah yang namanya kapitalisme. Nah beda dengan kalau misalnya kita punya kemandirian seperti sekarang.
nih kita punya rumah, kita bisa sewakan atau kita bisa pakai usaha, bikin rumah makan dan sebagainya. Tentu kan usaha itu milik kita pribadi, bukan kita malah bisa narik pegawai yang kita bayar. Itulah analoginya, sederhananya. Jadi hindarilah infiltrasi asing, karena ini sangat berbahaya. Dan di Indonesia ini masih 50-50 lah ya, masih berebut ya, karena para bajingan politik yang ada pun sekarang memang mereka orang-orang yang dibayar oleh asing ya Mas ya, jelas ya. Oke, diberikan gambaran sedikit lah ini terakhir mungkin. Jadi apa itu asing ini kan masih memakai kekuatan lama zaman Pak Harto itu Mas. Iya. Ya, Pak Harto ini kan Main stigma dalam arti ya. di samping punya duit, Iya. dia sudah mengkader banyak pengusaha yang Asingnya yang mengkader mungkin ya, Pak Harto juga ya, ya. Pak Harto lah. Pak Iya. Harto kan pelaku. Asingnya ini kan cuma Oke. mengarahkan aja Mas. Iya. Terus jangan lupa loh ya, Pak Harto itu kan juga beraktif selama 32 tahun loh, mengkader TNI loh. Iya. Nah, ini yang Yang PR besar berbahaya, ini, ya. PR besar ini. Oke. Bagaimana kita bisa Panglima TNI yang sekarang dan berikutnya itu Mengembalikan nasionalisme. bisa Oke. memperbaiki para prajurit TNI kita. Oh, iya. Kan harapan kita kan kita harus Amin. optimis. Oke. Ya. Oke guys, saya tutup dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home.